mengalami kejadian buruk yang tidak pernah kita duga sama sekali. Pastinya semua orang alami dan rasakan di tiap-tiap hari mereka. Mulanya mungkin biasa-biasa aja. Lama-kelamaan, lambat laun justru semakin membuat kita sulit menerima dengan lapang dada. Apalagi peristiwa tersebut yang saat ini kita alami dan rasakan malah berdampingan dengan hal-hal buruk lainnya. Seketika diri pun jadi gelisah, sedih, marah, emosional yang berlarut dalam waktu yang lama. Wajar kalau kita sedih, tapi jangan bikin rugi diri sendiri. Wajar kalau kita gelisah, tapi jangan sampai kegelisahanmu menimbul kemarahan yang nantinya akan memperbesar masalahmu sendiri. Jangan biarkan, jangan dibiasakan, jangan diabaikan dalam waktu yang begitu lama. Ketika kamu sedang terpuruk, kamu harus bangkit dan kembali bersemangat seperti awal pertama kamu memulai dengan begitu gagahnya. Karena pada dasarnya hidup itu terus berjalan dan dihadapi, meskipun ada atau tanpa adanya kita. Ada sedikit tips bagaimana cara untuk kembali bangkit dan bersemangat ketika kita sedang terpuruk. Yang pertama, tidak usah diambil pusing, bahkan sampai berlarut-larut sekalipun. Sakit hati, kesal, atau sedih itu adalah sesuatu yang normal. Contoh, sakit hati bisa muncul ketika seseorang itu dikhianati, diabaikan oleh orang yang diharapkan perhatiannya, atau mengalami kegagalan yang mendalam dalam suatu hubungan personal atau profesional. Itu hal normal dan semua orang pernah merasakan hal tersebut. Rasa malu, rasa takut, atau bahkan kekecewaan, memang semua itu sangat menyebalkan. Dan saya yakin semua orang tidak mau hal tersebut terjadi pada dirinya. Mau bagaimanapun, inilah hidup. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus terima apapun itu. Dan kita harus hadapi dengan prosesnya masing-masing. Setiap orang pasti punya caranya yang berbeda. Cobalah untuk tidak terburu-buru dan melangkahlah dengan pelan-pelan. Kamu akan terbiasa dengan sendirinya dalam menghadapi peristiwa buruk tersebut. Percayalah, kamu pasti bisa melewati semua itu dan kembali bangkit, bersemangat untuk berjuang seperti awal yang kamu lakukan. Kedua, percayalah, segala sesuatu ada akhirannya. Hal yang kerap luput yaitu percaya kalau semua hal ada akhirnya. Bahkan lubang yang paling dalam pun memiliki dasarnya. Semua hal pasti berakhir. Jadi rasa sakit yang kamu alami enggak akan bertahan selamanya dalam diri. Selama kamu punya keinginan untuk mengubah perasaanmu itu, bersikaplah terbuka untuk menemukan hal-hal indah di balik peristiwa terpuruk yang kamu alami, sehingga rasa sakit akan segera berakhir. Ketiga, belajar dari rasa sakit. Belajar tak selalu dari sekolah. Seiring berjalannya waktu, ada kalanya dalam hidup kita perlu introspeksi untuk mengetahui banyak hal yang sebetulnya merupakan pembelajaran berharga. Hidup itu dinamis, kadang berantakan, dan kerap membuat jengkel perasaan.
Namun, semua itu adalah bagian penting dari kisahmu. Biarkan kekacauan, kesedihan, dan sebuah penolakan menjadi kisahmu dalam bertumbuh dan belajar untuk menjadi pribadi yang berani serta lebih baik. Dan yang keempat, biarkan dirimu menerima perasaan itu. Mungkin dirimu sempat tergoda untuk mengubur perasaan menyakitkan lewat cara praktis yang kamu tahu. Meskipun ini meringankan rasa sakit, cara praktis tersebut belum tentu dapat memperbaiki keadaan maupun menyembuhkan perasaanmu sebenarnya. Perasaan memiliki awal, pertengahan, dan akhir. Awal mula memang sangat menyakitkan. Semakin kamu bisa membiarkan perasaan dan merangkulnya sebagai sesuatu yang harus diterima dalam hidup, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, proses penyembuhanmu dapat segera terlaksana. Bersabarlah dan rasakan peristiwa terpuruk sebagai bagian dari proses dirimu bertumbuh. Yang kelima, rasa sakit hadir karena suatu alasan. Rasa sakit ada karena suatu alasan. Bisa sebagai teguran agar tidak selalu diliputi perasaan senang, atau pertanda bahwa dirimu sedang tumbuh dan berkembang agar makin dewasa. Amarah memotivasi diri menuju perubahan, sementara kesedihan membawa keheningan untuk introspeksi, mencari tahu penyebab dan alasan peristiwa terpuruk itu terjadi. Karena hal-hal itu hadir disertai tujuan untuk pribadi yang lebih baik. Hidup punya banyak cara untuk menuntun kita dalam proses tumbuh dan berkembang. Proses yang dijalani pun berbeda-beda. Salah satunya lewat berbagai peristiwa buruk yang kita alami. Seperti apa kamu menghadapinya nanti akan berpengaruh terhadap masa depanmu sendiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat.